Gus Dur merapat ke sini. Itu kenapa cuaca pada waktu itu dia kedatangan beliau kan malam hari. Iya. Setelah habis maghrib. Jadi sorenya itu saya kaget karena kebiasaan saya kan bersih-bersih. Iya. Nah, jadi sorenya itu sekitar pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah sini. Nah, sekitar itu jam 5 sore itu waktu saya bersih-bersih seperti biasa, kok kenapa keadaan ini cuaca keadaan ini tiba-tiba agak lain saya lihat. Tiba-tiba angin tidak ada tanda-tanda mau hujan, mau ini, mau itu. Tiba-tiba angin begitu kerasnya melambai, goyang. Jumpa kembali sahabat dengan channel Babu Lukman Har. Tayangan adanya tanpa rekayasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ada waktu kesempatan ya bisa silaturahmi, bisa lihat makamnya beliau. Jadi di sini tuh pertama makamnya beliau, Pangeran Diponegoro itu, lihat namanya. Nah, terus ada istrinya beliau, Raden Ayu Ratu Ratnaningsih. Jadi beliau istri, di depannya ini putra putri. Coba lebih dekat supaya jelas tulisannya. Coba ambil lebih dekat, coba ya, coba lihat itu namanya anak pertama. Coba lihat itu tulisannya anak pertama. Nah, semua lahir di Jogja. Anak pertama Abdul Rahman Bendoro Raden Mas BRM, lahir di Jogja, menikah sama anak raja di sini. Nah, itu anak bangsawan Makassar, istri almarhumah bangsawan Makassar. Jadi anak beliau yang pertama, anak yang kedua Bendoro Raden Mas Abdul Rahim, lahir di Jogja, semua lahir di Jogja. Nama istrinya itu istri almarhumah bangsawan Makassar, Fatima, nama kebesarannya dan Sugi, semua jelas itu. Nah, ini yang putri dulu, ini dulu anak keempat. Nah, yang putri dulu anak ketiga, ini anak ketiga Bendoro Raden Ayu. Filosofi Jawa itu kalau dia ajen belum menikah, kalau Ayu sudah menikah. Bendoro Raden Ayu Putri Munadima, anak ketiga Putri Munadima, Bendoro Raden Ayu. Suaminya ini dengan sepupunya dia menikah. Nah, dia menikah dengan sepupunya Raden Mas Sastro-Digono. Nah, ini anak keempat. Itu anak keempat Abdul Ghani. Nah, kebetulan saya dari sini jalurnya. Oke. Kebetulan iya. saya dari ini. Oh, Bapak Abdul Ghani, ya. Abdul Ghani menikah sama anak Raja Bugis. Karena di sini tuh dua suku loh. Ada suku Bugis, ada suku Makassar. Kalau kebesarannya Bugis dipanggil Andi. Iya, betul. Nah, dipanggil Puang. Kalau Makassar dipanggil Daeng, itu Daeng. Iya, betul. Jadi saya dari sini anak beliau yang nomor 4. Betul. Nah, iya pemirsa. Ya. Masih ada. Ini saya dengan Pangeran Hamzah. Iya. Masih ada anak beliau. Masih cicitnya beliau. Iya, bismillah. Masih generasi kelima. Sini. Iya, baik. Supaya dilihat anunya. Ya. Ya. Tuh, anak kelima. Jadi beliau putranya di sini berapa? Ada 6, 5 Ada 6. putra, 1 putri. Itu iya. anak kelima. Ini anak kelima ya. Ah, itu. Kemudian Ini kakak saya ini. Kakak saya nih, sudah Mbak Yu wafat. saya, iya, Mbak Yu saya. Iya. Anak ke-6. Oh, anak keenamnya. Abdul Ghafur. Ini anak keenam Raden Abdul Ghafur. Iya, Bendoro Raden Mas Abdul Ghafur. Abdul Ghafur. Jadi anak-anaknya semua di sini. Inilah konsekuensi perjuangannya beliau. Oh, masya Jadi, Allah. beliau diasingkan satu paket. Satu paket semua itu kan ya. Jadi anak beliau menikah sama anak bangsawan Makassar. Betul. Agak dekat, Sob. Iya, baik. Agak dekat supaya jelas namanya. Iya, betul. Ya, itu nama istrinya Siti Fatima. Betul. Nama kebesarannya Daeng Sunggu. Iya. Jadi saya ini makam putra putri dari Pangeran Diponegoro yang terletak di daerah mana ini? Ini Kampung Melayu. Kampung Melayu, Makassar ya. Makassar.
Di sini tampak semua makam-makam anak cucu beliau. Terus ini Anak cucu beliau, area laskar. Nah, di sini juga laskar Pangeran Diponegoro. pendereknya beliau. Iya, ya, laskar-laskar atau pendereknya atau mengurus pasukannya. pasukannya yang mengurus Pasukannya. rumah tangga beliau. Iya. Untuk presiden-presiden yang pernah berziarah ke sini, siapa saja? Pertama presiden kita Pak Karno, Insinyur Pak Karno itu presiden pertama kita itu mungkin saya belum lahir pada saat beliau ke sini. Tapi saya sering dengar cerita Simba saya. Simba saya itu Pak Karno itu kalau dia ke Makassar pasti mampir. Nah, terus ya kalau Sinun kan waktu HB ke-9 dengan kapasitas wakil presidennya. Nah, jadi Hamengkubuwono ke-9 itu waktu beliau menjabat wakil presiden yang kedua setelah ada Malik, beliau itu sering kemari. Nah, sering kalau ke Makassar mampir. Ya orang Jawa kan nguri-nguri leluhur. Terus kalau Presiden Pak Harto itu kalau cerita Simba dia juga sering kemari. Tapi saya waktu itu mungkin belum lahir waktu pada saat beliau kesini karena saya lahir tahun 70. Nah, terus Pak Harto itu saya dengan anaknya kalau Mbak Tutu juga sering ke Makassar pasti mampir. Cuma saya belum pernah ketemu dengan Mbak Tutu. Tapi kalau Mbak Titi, ini kalau dia ke Makassar pastilah saya ketemu saudara lagi. Jadi kalau dengan Mbak Titi itu saya akrab. Apalagi dengan beliau Pak Prabowo, waduh. Pak Prabowo sering ke sini? Iya, Pak Prabowo itu asal ke Makassar. Cuma baru-baru ini ada kegiatan Apexi. Mungkin beliau padat acaranya. Tapi beliau kalau ke Makassar pasti mampir loh. Pak SBY juga saya belum. Pak Habibie? Pak Habibie juga wala-wala mungkin pada saat itu saya, tapi wala-walam saya tidak pernah, kalau saya secara pribadi saya tidak pernah ketemu. Kalau Gus Dur, ya. Pak Habibie saya tidak. Kalau almarhum Gus Dur, waduh, seminggu setelah beliau dilantik, beliau tidak ada agenda loh. Inilah yang cerita fenomenal di antara presiden-presiden itu yang berkesan cerita fenomenal. Gus Dur itu sepekan setelah beliau dilantik jadi presiden, tidak ada protak loh, tidak ada agenda loh ke Makassar. Beliau jadwal secara pribadi. Datang ke sini. Jadi satu-satunya presiden itu yang tidak pakai protak perjalanannya, yang tidak pakai agenda, terbang ke Makassar, almarhum Gus Dur. Jadi almarhum Gus Dur itu waktu ke Makassar bukan agenda protokoler, bukan agenda protak, agenda pribadi. Dia sendiri buat settingan itu. Jadi dia buat sendiri itu settingan ke Makassar. Jadi tidak ada agenda ini, agenda protokoler tidak ada, agenda pribadi. Jadi begitu seminggu sudah dilantik, beliau buat jadwal tersendiri, buat jadwal di luar dari kontes protokoler. Apa yang dilakukan Gus Dur di sini? Jadi beliau pada saat rencana mau ke sini, sebelum beliau sampai, ini ada cerita yang menarik kalau buat Gus Dur. Sebelum beliau sampai, beliau masih dalam perjalanan penerbangan. Terus beliau dalam jalan penerbangan, terus begitu tiba di bandara, baru ini bocor sama Prokopindo, bocor sama jajarannya Prokopinda. Bahwa kedatangan Gus Dur. Bahwa ada kedatangan Gus Dur karena bocornya di bandara. Bocornya di bandara, di jajaran Prokopinda, bahwa ternyata 01 RI ada di Makassar loh. Bocor dan tidak ada yang dapat tidak ada yang dapat ini informasi beliau ke sini karena beliau rahasia. Beliau secara ini pribadi. Terus bagaimana? Beliau secara pribadi, nanti setelah di bandara itu baru ketahuan ternyata ada Gus Dur loh di sini di Makassar. Terus begitu beliau ketahuan ada di bandara Prokopinda, terus dapat bocoran mau ke makam Pangeran Diponegoro. Jadi jajaran Prokopinda, jajarannya Kodam, ya di bawah naungan dekat-dekat sini Koramil, mengamankan, kasih informasi buat saya bahwa tidak lama lagi loh Presiden 01 RI tuh Gus Dur
merapat ke sini toh. Dia sekarang perjalanan ke sini loh, dari bandara langsung ke sini loh toh. Nah, apa yang terjadi pada saat proses perjalanan Jakarta, tinggalkan Jakarta menuju bandara Makassar itu, kenapa cuaca pada waktu itu, dia kedatangan beliau kan malam hari, setelah habis maghrib, jadi sorenya itu saya kaget karena kebiasaan saya kan bersih-bersih. Nah, jadi sorenya itu sekitar pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah sini. Nah, sekitar itu jam 5 sore itu waktu saya bersih-bersih seperti biasa, kok kenapa keadaan ini cuaca keadaan ini tiba-tiba agak lain. Saya lihat tiba-tiba angin tidak ada tanda-tanda mau hujan, mau ini mau itu, tiba-tiba angin begitu kerasnya berini, melambai, goyang toh. Begitu keras, kok angin ini kok tidak ada tanda jelang mau ini, mau mendung, mau apa, tidak ada kok. Tapi kenapa angin itu begitu kencang? Saya kok jadi, karena sekolahan menyapu daun-daun tuh. Karena ini momennya sudah ini loh, sudah masuk senja loh, petang, sudah masuk petang tuh, karena jam 5 sore lah kalau di sini tuh. Jadi cuaca itu kok angin begitu menderu tuh, begitu terus kencang. Kemudian habis itu terus begitu beliau sampai di bandara, landing di bandara, sampai angin sudah mulai agak stabil tuh, sudah mulai agak stabil. Dan tidak lama datang ini Prokopinda, jajarannya Prokopinda sama jajarannya Koramil kasih informasi bahwa Gus Dur mau sebentar datang lagi kepala negara, Presiden RI mau merapat ke sini, mau datang, mau sungkem sama beliau. Nah, kemudian di sini apa yang dilakukan? Nah, terus beliau ke sini, saya dampingi beliau, saya ada di sampingnya beliau. Apa bahasa beliau? Bahasa edukasinya beliau. Beliau bilang, kalian tadi itu jajaring ulama tak? Iya betul. Hasyim Asy'ari. Apa dia bilang beliau? Saya ini kepala negara loh. Tuh? Saya ini kepala negara. Saya ini sudah kesana kemari. Tuh? Nah, saya ini kepala negara, saya ini sudah kesana kemari. Ya namanya jalan Diponegoro di mana-mana ada loh. Tuh? Tapi begitu saya ke jalan yang aslinya, yang ada tempatnya beliau, waduh, saya langsung ini berbagi doa. Ya, saya langsung siara langsung di hadapannya beliau loh. Nah, dan beliau memberikan edukasinya apa dia bilang beliau? Beliau bilang, kalau kau mau lihat guru saya, ya mungkin karena yang hadir pada waktu itu jajaran Prokopindo, terus lintas partai, tuh. Karena ini kan bukan secara protokoler, karena yang mendampingi beliau itu lintas partai. Nah, jadi yang mendampingi beliau itu Rin 1 lintas partai. Apa yang dikatakan? Nah, beliau bilang, kalau kau mau lihat guru saya, dia pegang pusaranya beliau, dia sampaikan sebagai edukasi, tuh, sebagai inspirasi buat kita. Kalau kau mau lihat guru saya, inilah guru saya. Nah, jadi mungkin inspirasinya beliau sama orang-orang Makassar ini. Makassar hebat loh, ada Pangeran Diponegoro loh. Iya betul. Jadi ini sebagai edukasinya buat beliau. Saya ini kepala negara loh. Iya betul. Saya terbang ke sana kemari. Tapi di sini dahsyat energinya. Gus Dur merasakan bahwa mengakui bahwa Pangeran Diponegoro salah satu guru spiritual dan guru batinnya, begitu. Iya. Jadi beliau bilang, waduh, saya ini kepala negara loh. Saya sudah terbang ke sana kemari. Begitu banyak jalan-jalan di Diponegoro, tapi belum greget buat saya. Nanti di sini loh, baru saya ketemu batinnya. Masya Allah. Iya, jadi beliau bilang sebagai edukasi, kalau kau mau lihat guru saya, inilah dia pegang pusaranya beliau. Inilah guru saya. Baik. Terima kasih Raden. Iya. Masih pemirsa dari Makassar.